Udara pagi masih dipenuhi embun ketika ayam jantan berkokok bersahutan di ujung desa. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti hamparan sawah yang menguning menjelang panen. Desa Karangsari memang selalu indah ketika fajar menyingsing, seolah menutupi segala duka dan kesulitan hidup warganya. Bagi orang luar, desa itu tampak tentram dan damai, namun bagi Jaka, seorang pemuda petani miskin, setiap pagi bukanlah awal yang penuh harapan, melainkan perjuangan baru untuk bertahan hidup. Jaka bangun sebelum matahari muncul di ufuk timur. Tubuhnya yang kurus karena kurang makan digerakkan dengan penuh semangat, meski kantung matanya menunjukkan betapa ia kurang tidur. Rumahnya hanyalah gubuk bambu reot yang berdiri di pinggir desa. Atapnya bocor, dindingnya miring, dan lantainya dari tanah liat yang mengeras. Di dalam rumah itu tinggal 3 jiwa, Jaka, ibunya yang sudah tua renta, dan seekor kucing kurus bernama Manggala yang sering menjadi teman bicara Jaka kala malam sunyi. Jaka, sudah bangun, nak? Suara serak ibunya terdengar dari dapur. Perempuan itu, meski usianya sudah melewati 60 tahun, masih berusaha menanak nasi sekadar segenggam beras yang tersisa. Iya, Bu. Saya mau ke sawah dulu. Nanti pulangnya kita makan bareng, jawab Jaka sambil membasuh muka dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang. Ibunya tersenyum lemah. Hati-hati, nak. Jangan terlalu dipaksa, ya. Badanmu kurus begitu, jangan sampai sakit. Jaka hanya mengangguk. Ia tahu ibunya sangat khawatir, tapi bagaimana bisa ia berhenti bekerja? Sawah itu satu-satunya harta warisan dari ayahnya yang sudah lama meninggal. Meski hasilnya tidak seberapa dan sering gagal panen karena hama maupun cuaca, Jaka tetap berusaha mempertahankannya. Kalau sawah itu hilang, mereka tak punya apa-apa lagi. Dengan membawa cangkul di bahu dan topi caping yang menutupi wajahnya, Jaka melangkah ke sawah. Jalan tanah yang becek membuat sandal jepitnya berlumur lumpur, namun ia sudah terbiasa. Sesekali ia menyapa tetangga yang juga berangkat ke ladang, meski beberapa hanya membalas dengan senyum hambar. Banyak orang di desa memandang Jaka sebelah mata. Mereka menganggap Jaka tak punya masa depan, hanya pemuda miskin yang akan tetap miskin. Gosip-gosip semacam itu sering terdengar, namun Jaka memilih diam. Ia tak punya waktu meladeni omongan orang. Sampai di sawah, ia menghela napas panjang. Hamparan padi yang mulai menguning terhampar sejauh mata memandang. Angin sepo-sepo membuat bulir padi bergoyang lembut, seakan menari. Pemandangan itu selalu memberi Jaka semangat baru. Ia menancapkan cangkul ke tanah, bersiap membersihkan gulma di pematang. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh di ujung sawah. Dari kejauhan, Jaka melihat sesuatu tergeletak di dekat pematang. Awalnya ia mengira itu karung kosong yang terbawa angin, tapi semakin didekati, semakin jelas bentuknya bukan karung. Langkahnya melambat, matanya menyipit menembus kabut. Hatinya berdegup tak menentu. Ada tubuh seseorang di sana. Ya Allah, siapa itu? Gumam Jaka terkejut. Ia berlari kecil mendekati, jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di sana, matanya melebar. Seorang gadis muda terbaring di tanah, tubuhnya separuh tertutup ilalang. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat pasi, pakaian yang dikenakannya kotor dan lusuh. Namun jelas sekali dari kain dan jahitannya, baju itu bukan milik orang desa biasa. Terlihat mahal dan elegan, meski kini belepotan lumpur. Embok. Ada orang pingsan, teriak Jaka spontan, tapi tak ada yang mendengar. Sawah masih sepi, hanya ada ia seorang diri. Dengan panik,
Jaka jongkok di samping tubuh gadis itu. Ia menepuk-nepuk pipinya pelan. "Mbak, hei, Mbak, bangun. Jangan tidur di sini." Tak ada jawaban. Gadis itu tetap terbaring dengan napas pelan, tapi syukurlah masih hidup. Dadanya naik turun meski lemah. Jaka menoleh ke sekeliling, berharap ada orang lain yang bisa menolong. Tapi hamparan sawah kosong, hanya terdengar suara burung pipit yang beterbangan. Mau tak mau, Jaka harus mengambil keputusan. Dengan segenap tenaga, ia mengangkat tubuh gadis itu ke punggungnya. Berat, tapi Jaka sudah terbiasa membawa karung padi. Ia berjalan tertatih menyusuri pematang sawah, menahan agar tubuh gadis itu tidak terjatuh. Nafasnya terengah, peluh mengucur, namun ia terus melangkah menuju gubuknya. Sampai di rumah, ibunya terperanjat. "Astagfirullah, Jaka. Siapa itu? Dari mana kau bawa perempuan?" "Gak tahu, Bu. Aku nemu di sawah, pingsan begitu aja." "Aku takut kenapa-kenapa kalau dibiarkan," jawab Jaka terengah. Ibunya cepat-cepat menyiapkan alas tidur seadanya di tikar. Jaka membaringkan gadis itu dengan hati-hati. Sang ibu menempelkan kain basah di dahinya. Panas sekali badannya, mungkin demam, gumam ibunya. "Kasihan sekali, Bu. Aku juga heran, orang kaya apa yang sampai bisa jatuh di sawah begini," kata Jaka, masih terengah. Mereka berdua terdiam sejenak, menatap wajah gadis misterius itu. Meski kotor, jelas sekali kecantikannya terpancar. Hidung mancung, kulit putih bersih, dan jemari halus yang sama sekali tak menunjukkan bekas bekerja kasar. Jaka menelan ludah. Ia merasa gadis itu bukan sembarang orang. Mudah-mudahan saja dia cepat sadar. "Kalau tidak, kita harus panggil Pak Lurah atau ke puskesmas," ucap ibunya. Jaka hanya mengangguk, tapi dalam hatinya muncul sejuta pertanyaan. Siapa sebenarnya gadis ini? Kenapa bisa terdampar di sawahnya yang jauh dari jalan raya? Apa ia korban kejahatan atau sekadar tersesat? Entah kenapa, Jaka merasa pertemuan pagi itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia hanya belum tahu bahwa sejak hari itu, nasib seorang petani miskin dan gadis misterius itu akan terikat dalam kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Jaka, kau sudah makan?" tanya ibunya sambil menyiapkan sepiring nasi dengan lauk seadanya, sayur bening dan ikan asin. "Belum, Bu. Nanti saja. Aku nggak tega makan dulu, lihat dia masih pingsan begitu." Sang ibu mendesah. "Nak, jangan begitu. Kau harus tetap kuat. Kalau sampai sakit, siapa yang nanti mengurus sawah dan aku?" Akhirnya Jaka mengalah. Ia mengambil piring, makan perlahan sambil sesekali melirik gadis itu. Tiba-tiba, tubuh gadis itu bergerak. Jemarinya meremas tikar, bibirnya bergumam pelan. Jaka langsung meletakkan piring. "Bu." Dia bangun, serunya setengah berbisik. Ibunya buru-buru mendekat. Mereka berdua menunggu dengan cemas. Mata gadis itu bergetar, lalu perlahan terbuka. Bola matanya bening, seolah memantulkan cahaya matahari yang masuk ke gubuk. Ia tampak kebingungan, menatap sekeliling, lalu memandang dua sosok asing di hadapannya. Di mana aku?" Suaranya serak, lemah sekali. Jaka mendekat, menahan rasa gugup. "Mbak, tenang saja. Ini di rumah saya. Saya nemu Mbak pingsan di sawah tadi pagi. Makanya saya bawa ke sini." Gadis itu mencoba bangun, namun tubuhnya lemah, membuat Jaka buru-buru menopangnya.
Pelan-pelan saja. Mbak masih lemah. Ibunya Jaka menambahkan, kau jangan takut, nak. Kami bukan orang jahat. Kau bisa istirahat di sini dulu sampai kuat. Gadis itu mengangguk pelan. Wajahnya menunduk, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Namun semakin dipaksa, keningnya berkerut, seakan kepalanya terasa sakit. Aku, siapa aku? Gumamnya lirih. Jaka dan ibunya saling pandang, terkejut. Maksudmu? Mbak nggak ingat? Tanya Jaka hati-hati. Aku cuma ingat namaku Alia. Tapi selebihnya, semuanya kosong. Rumahku di mana? Keluargaku siapa? Aku nggak tahu. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Jaka tercekat. Ia pernah mendengar cerita tentang orang hilang ingatan akibat benturan atau trauma, tapi tak pernah menyangka akan mengalaminya langsung. Ibunya berusaha menenangkan. Sudah, nak Alia. Jangan dipaksa. Istirahat saja dulu. Ingatan itu pasti akan kembali pelan-pelan. Yang penting sekarang kau selamat. Alia menatap wajah perempuan tua itu, kemudian memandang Jaka. Ada rasa aman yang tiba-tiba muncul. Meski rumah ini miskin, meski lelaki muda di hadapannya hanya petani sederhana dengan pakaian lusuh, entah mengapa ia merasa bisa percaya. Terima kasih, kalian sudah menolongku, bisiknya lirih. Jaka tersenyum. Sudah seharusnya. Kalau saya biarkan Mbak sendirian di sawah, entah apa yang terjadi. Lagi pula, orang sakit itu tamu Tuhan, kata orang desa. Jadi biar kami rawat sampai Mbak sembuh. Alia menunduk, menahan haru. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi kepalanya terasa berat setiap kali mencoba mengingat. Yang tersisa hanya nama Alia. Gosip desa. Keesokan harinya, kabar tentang Jaka membawa seorang gadis cantik ke rumahnya cepat menyebar di desa. Warga desa memang terkenal cepat bergosip. Ada yang percaya gadis itu orang kota yang tersesat. Ada pula yang mencurigai Jaka sengaja membawa pulang gadis itu untuk dijadikan istri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kau tahu? Si Jaka itu bawa perempuan cantik ke gubuknya. Katanya nemu di sawah. Halah, siapa yang percaya? Bisik seorang ibu-ibu di warung. Iya, aku juga lihat. Cantik sekali, kulitnya putih mulus. Jelas bukan orang desa. Jangan-jangan kabur dari rumah majikan, sahut yang lain. Jaka yang lewat di dekat warung hanya menunduk. Ia sudah terbiasa jadi bahan omongan. Tapi kali ini, gosip itu membuat hatinya panas. Ia tidak suka orang-orang menjelekkan Alia. Saat sampai di rumah, ia menemukan Alia duduk di teras, memandang sawah. Rambut panjangnya diikat seadanya, wajahnya masih pucat, tapi ada pancaran lembut dari matanya. Sudah enakan, Mbak? Tanya Jaka. Alia mengangguk. Sedikit. Tapi kepalaku masih berat. Aku takut. Kenapa aku nggak ingat apa-apa, Jaka? Jaka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan ketenangan. Nggak usah takut. Ingatan itu akan kembali. Selama Mbak di sini, saya dan ibu yang jaga. Alia menatapnya. Ada rasa syukur sekaligus haru yang tak bisa ia ungkapkan. Ia sadar, meski Jaka miskin, ada ketulusan di matanya. Itu cukup membuat hatinya sedikit tenang. Tanda-tanda kemewahan. Beberapa hari tinggal di gubuk itu,
Alia mulai memperlihatkan hal-hal yang membuat Jaka dan ibunya yakin kalau ia bukan gadis biasa. Meski lupa segalanya, sikap dan caranya berbicara berbeda dengan orang desa. Ia terbiasa menggunakan bahasa yang halus, gerak-geriknya anggun, dan tangannya tidak terbiasa mengangkat barang berat. Bahkan saat pertama kali diminta memegang cangkul, ia memandangnya seakan benda asing. Selain itu, anting kecil berbahan emas putih masih menempel di telinganya. Bentuknya sederhana namun jelas mahal. Jaka sempat berpikir untuk menjualnya demi kebutuhan, tapi ia mengurungkan niat. Itu satu-satunya petunjuk tentang siapa Alia sebenarnya. Bu, menurut ibu, Alia ini siapa, ya? Tanya Jaka suatu malam. Ibunya menatap anting itu, lalu menghela napas. Entahlah, nak. Tapi jelas dia bukan orang sembarangan. Hati-hati saja, jangan sampai ada yang tahu berlebihan. Bisa jadi malah ada orang jahat yang cari. Jaka mengangguk. Dalam hati ia berjanji akan melindungi Alia, meski ia sendiri tidak tahu dari siapa. Kilasan ingatan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Alia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia bermimpi aneh, kilasan wajah seorang pria paruh baya, suara teriakan, dan cahaya lampu mobil yang menyilaukan. Ia menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Kenapa aku merasa ada orang yang mengejarku? Bisiknya. Suara hujan makin deras, seakan menyembunyikan tangis kecilnya. Jaka yang kebetulan belum tidur mendengar isakan itu. Ia mendekat, duduk di samping Alia. Mbak, nggak apa-apa? Mimpi buruk. Alia menoleh, matanya merah. Aku nggak tahu. Aku takut, Jaka. Rasanya aku sedang lari dari sesuatu. Jaka menatapnya dalam, lalu menepuk bahunya pelan. Apapun itu, Mbak nggak sendirian sekarang. Ada saya di sini. Tenang saja. Alia menatap Jaka lama, lalu menunduk. Dalam hati kecilnya, ia merasa perlahan menemukan tempat aman, meski hanya di gubuk reot milik seorang petani miskin. Hari-hari pertama Alia di gubuk bambu milik Jaka berjalan penuh canggung. Gadis itu, yang terbiasa dengan kenyamanan, meski ia sendiri tak ingat seperti apa persisnya kehidupannya dulu, kini harus menyesuaikan diri dengan kehidupan desa yang keras. Tidak ada kasur empuk, tidak ada listrik terang benderang, tidak ada air hangat untuk mandi. Hanya ada tikar pandan untuk tidur, lampu teplok yang remang, dan sumur tua yang airnya sedingin es. Meski demikian, Alia berusaha menerima keadaan. Ia merasa berhutang budi pada Jaka dan ibunya yang telah menyelamatkan hidupnya. Setiap pagi, ia berusaha bangun lebih awal, meski tubuhnya masih lemah. Ia ingin membantu, meskipun seringkali justru membuat repot. Belajar kehidupan desa. Suatu pagi, Alia melihat Jaka sedang menimba air sumur. Ia menghampiri, mencoba mengambil ember. Biar aku saja, Jaka. Aku bisa melakukannya, katanya dengan suara pelan. Jaka menoleh, tersenyum kecut. Apa Mbak yakin? Air sumur itu berat. Beda dengan ember kecil di dapur. Aku mau mencoba. Jangan anggap aku lemah. Alia bersikeras. Jaka akhirnya menyerahkan tali ember. Alia menunduk, berusaha menariknya. Tapi begitu ember penuh air, tubuhnya langsung oleng. Air tumpah ke lantai tanah, membasahi kakinya. Ah, seru Alia sambil terjatuh duduk. Jaka tertawa kecil, lalu buru-buru menolong. Saya bilang juga apa? Tidak apa-apa,
Mbak. Biar saya saja yang kerjakan. Wajah Alia merona merah antara malu dan kesal. Aku benar-benar tak bisa melakukan apapunnya. Bukan begitu. Mbak hanya belum terbiasa. Hidup di desa itu penuh kerja fisik. Pelan-pelan saja, nanti bisa. Alia menunduk, namun dalam hatinya ia bertekad. Ia tidak mau selamanya jadi beban. Hari itu, ia mencoba membantu ibu Jaka di dapur. Ia belajar menanak nasi di tungku kayu bakar, meski asap membuat matanya perih. Tangan halusnya sampai tergores saat memotong sayur, tapi ia tidak menyerah. Sang ibu hanya tersenyum melihat usaha keras Alia. Sudah cukup, Nak. Kau ini belum sehat betul, jangan terlalu dipaksa, kata ibu Jaka. Alia menggeleng. Tidak, Bu. Aku harus belajar. Aku tidak mau hanya duduk dan menunggu. Aku ingin berguna. Sorotan warga desa. Namun, tidak semua orang melihat Alia dengan simpati. Warga desa mulai menaruh rasa curiga. Gosip berkembang semakin liar. Itu Jaka beruntung betul ya. Mendadak ada perempuan cantik datang ke rumahnya. Mana bisa orang miskin seperti dia dekat dengan gadis kota? Ah, jangan-jangan dia yang sengaja bawa kabur perempuan itu. Lihat saja, pasti ada maksudnya. Kalau gadis itu memang orang kaya, cepat atau lambat akan dicari keluarganya. Saat itu, rahasia Jaka bisa terbongkar. Cantik sekali, kulitnya putih mulus. Jelas bukan orang desa. Apa tidak aneh tiba-tiba ada di rumah Jaka? Iya, dasar si Jaka itu, jangan-jangan dia merencanakan sesuatu. Laki-laki miskin begitu kan biasanya nekat. Jaka mendengar bisikan-bisikan itu setiap kali ia ke pasar atau warung. Ia memilih diam, meski hatinya panas. Ia tahu orang desa tidak akan percaya penjelasannya. Baginya yang terpenting adalah Alia aman. Pertemanan yang tumbuh. Sementara itu, Alia semakin dekat dengan Jaka dan ibunya. Malam-malam panjang yang biasanya sepi kini diisi dengan percakapan ringan. Mereka bercerita tentang masa kecil Jaka, tentang kenangan masa lalu sang ibu, dan tentang kehidupan desa. Alia mendengarkan dengan penuh minat. Aku merasa aneh, kata Alia suatu malam, duduk di teras menatap bintang. Aku tak tahu siapa diriku, tapi aku merasa lebih nyaman di sini daripada di tempat lain yang samar-samar muncul di ingatanku. Jaka yang duduk di sampingnya tersenyum tipis. Mungkin karena di sini tidak ada yang mengejar atau menyakitimu. Di sini kau bebas. Bebas? Ya, Alia mengulang kata itu, matanya menerawang. Tapi aku juga takut. Kalau suatu hari ingatanku kembali, aku harus pergi dari sini. Yang penting sekarang Mbak sembuh dulu. Urusan nanti biarlah nanti. Alia menatap Jaka. Ada ketulusan di mata pemuda itu yang membuat hatinya tenang. Ia tahu Jaka tidak punya apa-apa, namun justru ketulusan itu yang membuatnya merasa aman. Cobaan di sawah. Beberapa hari kemudian, Alia bersikeras ingin ikut Jaka ke sawah. Aku ingin belajar menanam atau merawat padi. Aku tidak mau hanya duduk di rumah, ujarnya. Jaka awalnya menolak, tapi akhirnya luluh. Ia mengajaknya ke sawah. Hamparan hijau yang luas membuat Alia terpana. Ia menanggalkan sandalnya, melangkah ke lumpur. Hah! Dingin sekali, serunya, tertawa kecil. Jaka ikut tersenyum. Kalau sudah terbiasa, rasanya enak. Seperti pijat alami. Alia mencoba menancapkan bibit padi.
Namun bukannya tegak, bibit itu malah miring ke sana-sini. Tangannya gemetar, lumpur menempel di wajahnya. Jaka terkekeh melihatnya. Begini caranya, kata Jaka sambil memperlihatkan gerakan yang benar. Alia meniru dengan sungguh-sungguh, meski hasilnya tetap berantakan. Tapi semangatnya membuat Jaka kagum. Ia jarang melihat orang kota mau kotor-kotoran begitu. Setelah beberapa lama, Alia terduduk lelah. Aku tidak sanggup lagi. Ternyata sulit sekali. Jaka mengulurkan tangan, menolongnya bangun. Sudah saya bilang, tidak mudah. Tapi Mbak hebat sudah mau mencoba. Alia menatap tangannya yang penuh lumpur, lalu tertawa. Aku jadi terlihat seperti orang desa, ya? Orang desa itu mulia, Mbak. Tanpa mereka, tidak ada yang bisa makan nasi, jawab Jaka serius. Benih perasaan. Hari-hari berlalu, kebersamaan membuat benih perasaan halus tumbuh di hati Alia dan Jaka. Jaka sering diam-diam menatap Alia saat gadis itu tertawa, atau saat ia sibuk di dapur membantu ibunya. Ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Alia merasakan ketenangan setiap kali Jaka ada di dekatnya. Meski kadang pemuda itu pendiam, tapi sikapnya yang tulus membuat Alia merasa dihargai. Ia tak pernah diperlakukan dengan hormat seperti itu, bahkan ketika samar-samar ia mengingat masa lalunya, ada bayangan orang-orang yang bersikap kasar. Bab ini ditutup dengan suasana senja di sawah. Alia dan Jaka berjalan beriringan di pematang, langit berwarna jingga. Alia berhenti, menatap horizon. Jaka, bolehkah aku berharap, kalau suatu hari aku harus pergi, aku bisa kembali lagi ke sini? Jaka menoleh, matanya serius. Mbak, rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Selamanya. Alia tersenyum, meski matanya basah. Ia tahu, kehidupannya di desa bersama Jaka hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu angin bertiup kencang. Pohon kelapa di belakang rumah Jaka bergoyang, dedaunan bambu bergesekan, menghasilkan suara-suara seperti bisikan. Lampu teplok di dalam rumah bergoyang diterpa angin yang masuk lewat celah dinding. Alia berbaring di tikar, matanya terpejam, namun pikirannya gelisah. Beberapa hari terakhir, ia mulai merasakan hal-hal aneh, kilasan bayangan, suara-suara samar, potongan kenangan yang muncul seperti pecahan kaca. Tidak jelas, namun membuat dadanya sesak. Malam itu, kilasan itu datang lagi. Ia bermimpi. Cahaya lampu jalan menyilaukan. Suara ban mobil melaju kencang di jalan aspal. Seorang pria paruh baya berteriak memanggil namanya. Alia! Jangan lari! Mereka mengejar kita. Kemudian terdengar suara keras, seperti pintu mobil dibanting. Sosok-sosok berpakaian hitam muncul, berlari mendekat. Ada jeritan, ada rasa sakit. Alia berlari di trotoar, lalu semuanya gelap. Alia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Kenapa? Kenapa aku merasa aku dikejar seseorang? Bisiknya pelan, seolah takut ada yang mendengar. Jaka yang sedang duduk di teras mendengar suara Alia. Ia segera masuk dan melihat gadis itu duduk memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. Mbak, ada apa? Mimpi buruk lagi, tanya Jaka khawatir. Alia mengangguk, suaranya bergetar. Aku melihat bayangan. Mobil, jalan, suara orang berteriak. Aku lari, seolah ada yang ingin menangkapku. Tapi aku tak ingat siapa mereka.
Jaka terdiam, mencoba mencerna. Ia tahu Alia sedang berjuang dengan ingatannya. Mungkin itu bagian dari masa lalumu. Ingatan yang terpotong-potong. Jangan takut. Itu pertanda baik, artinya sedikit demi sedikit ingatanmu mulai kembali. Alia menatap Jaka dengan mata penuh cemas. Tapi, bagaimana kalau aku sebenarnya melarikan diri dari sesuatu yang berbahaya? Bagaimana kalau orang-orang itu masih mencariku? Jaka menatapnya serius. Kalau benar begitu, maka aku akan melindungimu. Selama kau di sini, tak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Kata-kata itu sederhana, namun membuat Alia terdiam. Ada ketulusan yang tak bisa ia sangkal. Jejak dalam benda. Keesokan harinya, Alia memegang anting kecil di telinganya. Anting itu sederhana, namun berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Ia menatapnya lama, berharap ingatan muncul. Dan benar saja, sekelebat memori kembali. Ia melihat dirinya duduk di meja makan mewah, bersama seorang wanita paruh baya yang elegan. Di hadapannya, anting itu disematkan oleh wanita tersebut. Suara lembut terdengar, "Ini hadiah ulang tahunmu, Alia. Simpan baik-baik." "Aku ingat sesuatu," seru Alia, membuat Jaka yang sedang menimba air mendekat. "Apa itu, Mbak?" "Anting ini, ada seorang wanita. Aku rasa dia ibuku. Ia memberikannya padaku saat ulang tahun. Jadi aku memang punya keluarga." Jaka terdiam, lalu tersenyum. "Bagus. Itu berarti ingatanmu benar-benar mulai pulih. Sedikit demi sedikit, semuanya akan kembali." Namun Alia menggenggam anting itu erat-erat, wajahnya murung. "Kalau aku benar-benar dari keluarga kaya, apa aku masih bisa tetap di sini, Jaka? Apa aku harus pergi meninggalkan desa ini?" Pertanyaan itu menusuk hati Jaka. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya perih. "Yang penting sekarang, kau sehat dulu. Soal nanti, biar waktu yang menjawab." Ketakutan yang mengintai. Malam-malam berikutnya, kilasan ingatan datang semakin sering. Kadang berupa suara derap kaki mengejar, kadang wajah seorang pria muda yang tidak ia kenal, menatapnya dengan ekspresi dingin. Setiap kali terbangun, Alia merasa ada bahaya yang mengintai. Ia takut, seolah sewaktu-waktu seseorang akan muncul di desa ini untuk membawanya pergi. Suatu malam, ia keluar rumah, berdiri di pematang sawah yang diterangi cahaya bulan. Jaka menyusul, khawatir. "Mbak, kenapa keluar malam-malam begini?" "Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku ingin tahu siapa diriku sebenarnya, tapi aku juga takut kalau aku mengingat semuanya." Alia memandang bulan, matanya berkilat basah. "Bagaimana kalau aku bukan orang baik? Bagaimana kalau masa laluku buruk?" Jaka berdiri di sampingnya, menatap bulan juga. "Aku tidak tahu siapa dirimu dulu. Tapi aku tahu siapa dirimu sekarang. Kau adalah Alia yang aku kenal, gadis baik hati yang mau belajar menanam padi, yang peduli pada ibu, yang tidak pernah mengeluh meski hidup di gubuk sederhana. Itu sudah cukup bagiku." Alia menoleh, menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu terasa menenangkan, meski tidak menghapus ketakutannya. Desa yang resah. Sementara itu, gosip di desa semakin liar. Warga mulai curiga kenapa gadis asing itu tidak pernah dijemput keluarganya. Ada yang berkata Alia mungkin buronan. Ada pula yang menyebutnya korban tabrak lari yang ditutupi Jaka. Kalau dia memang orang kota, kenapa keluarganya belum datang mencari?
komentar seorang bapak di pos ronda. Jangan-jangan dia kabur dari masalah besar. Hati-hati, kalau aparat tahu, bisa-bisa Jaka dituduh menyembunyikan orang, sahut yang lain. Jaka tahu gosip itu sampai ke telinganya. Ia mencoba mengabaikan, tapi dalam hatinya mulai timbul kekhawatiran. Bagaimana kalau benar ada orang jahat yang mencari Alia? Bagaimana kalau gosip desa memancing pihak luar ikut campur? Namun setiap kali ia melihat Alia tersenyum, semua keraguan itu hilang. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan siapapun merebut Alia darinya. Rasa yang tak terhindarkan. Hari-hari semakin terasa hangat. Alia mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Ia bisa menyalakan tungku tanpa terlalu banyak batu karena asap. Ia bisa menimba air meski masih harus dibantu. Ia bahkan mulai pandai bercanda dengan Ibu Jaka. Suatu sore, mereka duduk di tepi sawah, menonton matahari tenggelam. Langit memerah, suara jangkrik mulai terdengar. Indah sekali, gumam Alia. Memang. Aku tak pernah bosan melihat senja di desa, jawab Jaka. Alia menoleh, memperhatikan wajah Jaka yang disinari cahaya jingga. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Perlahan, ia menyadari sesuatu. Meski ingatannya masih kabur, hatinya sudah mulai memilih. Namun di saat bersamaan, rasa takut juga semakin besar. Ia tahu suatu hari ingatan itu akan pulih sepenuhnya, dan saat itu ia mungkin harus pergi. Bab ini ditutup dengan Alia yang kembali ke gubuk, membawa antingnya ke dada, sambil berbisik pelan. Siapa aku sebenarnya? Dan, apakah aku bisa tetap di sini bersama mereka? Jaka yang melihat dari jauh, hanya bisa menghela napas. Ia tidak tahu, kilasan-kilasan ingatan Alia hanyalah permulaan dari badai besar yang segera datang. Pagi itu, ayam berkokok lebih keras dari biasanya. Matahari baru muncul dari balik perbukitan, menyinari sawah-sawah yang berkilau oleh embun. Jaka sudah berada di pematang, memeriksa aliran air irigasi. Alia menyusul dengan membawa bekal nasi jagung dan sayur bening yang ia masak bersama Ibu Jaka. Panas-panas begini, jangan lupa makan dulu, kata Alia sambil tersenyum. Jaka menerima bekal itu dengan wajah senang. Terima kasih, Mbak. Masakanmu makin enak saja sekarang. Alia tersipu, tapi belum sempat menjawab, suara-suara bisik terdengar dari arah pematang sebelah. Beberapa ibu-ibu desa sedang menyiangi rumput, namun mata mereka terus melirik ke arah Jaka dan Alia. Itu dia gadis kota yang numpang di rumah Jaka, bisik salah satu. Cantik sih, tapi aneh. Kok sampai sekarang keluarganya belum cari? Sahut yang lain. Jangan-jangan benar kata Pak Lurah, dia lari dari masalah. Kita harus hati-hati. Alia pura-pura tak mendengar, tapi wajahnya berubah. Ia menunduk, memeluk lututnya. Jaka langsung paham dan berusaha menenangkan. Jangan dengarkan omongan orang, Mbak. Mereka hanya tidak tahu keadaan sebenarnya. Tapi, Jaka, bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau aku memang lari dari sesuatu? Aku takut. Suara Alia gemetar. Jaka menatapnya dengan tenang. Kalau memang begitu, biar aku yang menanggung risikonya. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kata-kata itu lagi-lagi menenangkan Alia, meski rasa bersalah tetap ada di hatinya. Gosip yang membara. Siang harinya, di balai desa, pembicaraan tentang Alia semakin memanas. Beberapa warga mulai merasa kehadirannya membawa masalah. Kalau dia memang orang baik, kenapa keluarganya tak juga muncul? Kata Pak Samin,
seorang warga yang terkenal suka ikut campur. Benar. Jangan-jangan dia ada urusan dengan polisi. Kita bisa celaka kalau sembarangan menampung orang asing, tambah yang lain. Pak Lurah mencoba menenangkan, sabar dulu. Gadis itu tidak terlihat berbahaya. Lagi pula, Jaka dan ibunya sudah merawatnya. Kita jangan gegabah. Namun gosip sudah telanjur menyebar. Ada yang bilang Alia membawa sial, ada pula yang mengatakan ia penyihir cantik yang akan merusak ketentraman desa. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Alia. Saat mendengar beberapa anak kecil mengejeknya dengan sebutan orang hilang, hatinya remuk. Aku hanya ingin tenang, tapi kenapa semua orang membenciku? Gumam Alia sambil menangis di belakang rumah. Ibu Jaka yang melihatnya hanya bisa mengusap punggung Alia. Sabar, nak. Mulut orang memang tajam. Tapi jangan hiraukan mereka. Kau di sini bersama kami, itu yang penting. Ujian di sawah. Suatu sore, Alia bersikeras ingin membantu Jaka membajak sawah. Meski Jaka melarang, ia tetap turun ke lumpur dengan kaki telanjang. Aku ingin belajar. Aku tak mau hanya menjadi beban, katanya penuh tekad. Awalnya ia tampak bersemangat, tapi tubuhnya yang lemah tak terbiasa dengan lumpur. Baru beberapa langkah, ia terpeleset dan jatuh. Tubuhnya belepotan lumpur, membuat beberapa petani di dekatnya tertawa kecil. Wajar saja, orang kota mana bisa kerja sawah, sindir salah seorang. Alia menggigit bibir, menahan air mata. Jaka segera menolongnya, membantu membersihkan lumpur di wajahnya. Sudahlah, Mbak. Kau tidak perlu memaksakan diri, kata Jaka. Namun Alia menatapnya serius. Tidak, Jaka. Aku harus bisa. Aku ingin membuktikan kalau aku bukan hanya beban. Aku ingin layak tinggal di sini. Jaka terdiam. Ada kekuatan dalam mata Alia yang membuatnya bangga sekaligus iba. Sejak saat itu, ia semakin yakin bahwa Alia bukan gadis biasa. Pertengkaran pertama. Malamnya, Jaka dan ibunya membicarakan masa depan Alia. Jaka, kau baik sekali sama Alia. Tapi kau harus sadar, nak. Kalau benar dia orang kaya, suatu saat keluarganya akan datang menjemput. Kau harus siap kehilangan dia, kata sang ibu dengan lembut. Jaka menunduk. Aku tahu, Bu. Tapi aku tak bisa menutup mata. Aku sudah menyayanginya. Ibu hanya bisa menghela napas panjang. Kalau begitu, jangan terlalu berharap. Hati-hati patah hati, nak. Namun obrolan itu ternyata terdengar oleh Alia dari balik dinding. Malam itu ia menangis diam-diam, hatinya hancur. Ia sadar, keberadaannya hanya membuat Jaka dan ibunya cemas. Ujian terbesar. Keesokan harinya, seorang aparat desa datang ke rumah Jaka. Jaka, kami dapat laporan dari warga. Katanya kau menyembunyikan seseorang tanpa identitas jelas. Bisa bermasalah kalau sampai ada masalah hukum. Alia langsung pucat. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Jaka, apa aku harus pergi? Aku tak mau membuatmu susah. Namun Jaka berdiri tegak. Tidak. Dia bukan penjahat. Dia hanya kehilangan ingatan. Aku akan bertanggung jawab kalau ada masalah. Aparat itu akhirnya pergi, tapi memberi peringatan agar Jaka lebih hati-hati. Setelah mereka pergi, Alia langsung menunduk, air matanya jatuh. Kenapa kau terus membelaku, Jaka?
Padahal aku mungkin membawa masalah besar untukmu. Jaka menggenggam tangannya erat. Karena aku percaya padamu. Dan aku tidak ingin kehilanganmu. Alia tertegun, wajahnya memanas. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar yakin bahwa Jaka bukan hanya penolong, tapi juga seseorang yang berarti baginya. Penutup bab. Malam itu, Alia menatap bintang dari jendela kecil gubuk. Hatinya penuh campur aduk, takut pada masa lalu yang masih samar, bersalah karena membuat Jaka dan ibunya repot, namun juga bahagia karena mulai merasakan arti kebersamaan. Ia berbisik pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Kalau suatu saat ingatanku kembali, aku takut harus meninggalkan mereka. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati setiap detik yang ada. Jaka yang duduk di teras menatap ke langit juga, dengan doa yang sama sekali berbeda. Tuhan, jangan ambil dia dariku. Biarkan Alia tetap di sini. Namun mereka berdua tidak tahu, ujian yang lebih besar sedang menunggu. Dan dalam waktu dekat, kehidupan mereka akan benar-benar berubah. Angin pagi bertiup sejuk, membawa aroma padi muda yang mulai tumbuh subur di sawah. Burung-burung pipit beterbangan, menukik turun lalu terbang lagi ketika Jaka mengusirnya dengan teriakan. Di gubuk, Alia sedang menjemur pakaian di halaman. Gerak-geriknya kini jauh berbeda dari hari pertama ia tinggal bersama Jaka. Ia sudah terbiasa memakai kain jarit, tangannya tidak lagi kikuk saat memeras baju, bahkan ia bisa bersenandung kecil sambil bekerja. Namun, senandung itu justru membuatnya terhenti. Ia terkejut. Lagu ini, kenapa aku bisa hafal? Bisiknya. Ia memejamkan mata. Tiba-tiba, potongan ingatan muncul. Ia sedang duduk di depan piano putih, jemarinya menekan tuts dengan lincah. Seorang wanita elegan, mungkin ibunya, tersenyum bangga. Di sekelilingnya, ada ruangan besar dengan lukisan mahal dan lampu kristal. Alia terbelalak, pakaian yang ia pegang jatuh ke tanah. Aku bisa main piano. Kecemasan Jaka. Jaka melihat Alia melamun di halaman. Ia mendekat, khawatir. Mbak, kenapa? Pucat sekali wajahmu. Alia menatapnya dengan tatapan bingung. Aku ingat sesuatu lagi, Jaka. Aku bisa main piano. Rumahku besar sekali. Seperti istana. Jaka terdiam. Seketika hatinya terasa berat. Jika benar Alia berasal dari keluarga kaya raya, maka suatu hari keluarganya pasti datang menjemput. Dan saat itu terjadi, ia tidak mungkin bisa menahannya. Namun, ia mencoba menutupi perasaan itu. Itu kabar baik, Mbak. Artinya ingatanmu semakin pulih. Tapi kenapa rasanya aku malah semakin takut? Alia menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Aku takut kalau semakin banyak yang kuingat, semakin besar kemungkinan aku harus meninggalkan kalian. Jaka hanya bisa tersenyum pahit. Apapun yang terjadi nanti, aku berharap kau tetap mengingatku. Benda misterius. Hari itu, Alia memberanikan diri untuk membuka kain kecil yang sejak awal ditemukan Jaka menempel di tubuhnya. Kain itu ternyata berisi sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Begitu menyentuh kalung itu, Alia kembali mendapatkan kilasan ingatan. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di balkon rumah mewah, memegang kalung itu. Seorang pria muda yang wajahnya samar-samar menatapnya dengan serius. Alia, simpan kalung ini baik-baik. Kalau suatu saat kau dalam bahaya, benda ini akan menuntun keluargamu menemukanmu. Kilasan itu hilang secepat datangnya,
membuat Alia terengah-engah. Jaka, kalung ini penting. Aku yakin keluargaku bisa menemukanku lewat ini. Jaka menatap kalung itu dengan hati-hati. Kalau benar begitu, berarti waktumu bersama kami tidak lama lagi, Mbak. Alia menunduk, hatinya perih. Ia tidak ingin pergi, tapi takdir seolah mulai menyeretnya kembali ke kehidupan yang ia lupakan. Orang asing di desa. Beberapa hari kemudian, seorang pria berjas rapi terlihat masuk ke warung desa. Ia bertanya-tanya kepada warga dengan suara tenang namun tegas. Apakah kalian pernah melihat seorang gadis muda? Cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang. Ia mungkin mengalami kehilangan ingatan. Warga saling pandang. Ada yang mengangguk samar, ada yang pura-pura tidak tahu. Namun, gosip cepat menyebar. Sepertinya ada orang kota mencari gadis itu, bisik seorang ibu di pasar. Berita itu sampai ke telinga Jaka melalui sahabatnya, Wawan. Jak, hati-hati. Aku dengar ada orang kota mencari gadis mirip Alia. Jangan-jangan itu keluarganya, atau bisa juga orang jahat, kata Wawan dengan nada khawatir. Jaka langsung panik. Ia pulang dengan langkah cepat, mendapati Alia sedang menumbuk cabai bersama ibunya. Mbak, mulai sekarang jangan keluar rumah sendirian. Ada orang kota mencarimu. Aku belum tahu siapa dia, tapi aku tidak mau mengambil risiko. Alia membeku, wajahnya pucat. Orang kota, mencariku? Hati yang berperang. Malam itu, Alia duduk di depan pintu rumah, menatap kalung bulan sabit di tangannya. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Kalau benar itu keluargaku, aku seharusnya bahagia. Aku bisa kembali ke kehidupan nyaman, punya segalanya. Tapi kenapa hatiku justru sakit saat memikirkan meninggalkan Jaka dan ibunya? Air mata jatuh tanpa ia sadari. Sementara di sudut lain, Jaka juga tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, menggenggam tikar erat-erat. Tuhan, jangan biarkan dia diambil dari kami. Aku tahu aku hanya petani miskin, tapi aku benar-benar mencintainya. Pertanda yang tak terelakkan. Beberapa hari setelah itu, Alia kembali mendapatkan kilasan ingatan yang jauh lebih jelas. Ia melihat dirinya duduk di kursi mobil mewah, ditemani seorang pria paruh baya yang wajahnya teduh. Pria itu memegang tangannya sambil berkata, Alia, kalau suatu saat kau tersesat, ingatlah kalung ini. Itu lambang keluarga kita. Siapapun yang melihatnya akan tahu kau adalah putri keluarga Hartono. Alia terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar. Nama itu. Hartono, keluargaku bernama Hartono. Dengan tubuh gemetar, ia mendekati Jaka yang sedang memotong kayu di luar. Jaka, aku ingat. Aku putri keluarga Hartono. Jaka terdiam, kapaknya terlepas ke tanah. Ia tahu keluarga Hartono. Nama itu sangat terkenal di kota. Mereka adalah keluarga kaya raya, pemilik perusahaan besar. Dan kini, gadis yang ia cintai ternyata bukan gadis biasa. Penutup bab. Kabar itu bagai pisau yang menusuk hati Jaka. Ia sadar, waktunya bersama Alia semakin singkat. Sebab, jika keluarga Hartono tahu keberadaan Alia, mereka pasti segera datang menjemput. Namun, di balik rasa cemas, ada secercah harapan. Kalau Alia sudah ingat siapa dirinya, mungkin kebahagiaan menunggunya. Di malam penuh bintang itu, Alia duduk memeluk kalungnya erat-erat, sementara Jaka menatapnya dari kejauhan dengan tatapan sendu.
Keduanya tahu, badai besar sebentar lagi akan datang. Malam itu, suasana desa terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Jaka yang sedang duduk di teras merasakan firasat aneh. Sejak Alia menyebut nama Hartono, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Nama itu bukan sembarangan. Keluarga Hartono adalah pengusaha besar yang menguasai banyak lahan dan perusahaan di kota. Orang-orang menyebut mereka sebagai keluarga terpandang, bahkan berpengaruh dalam politik. Jika benar Alia bagian dari keluarga itu, kehadirannya di gubuk reot ini hanyalah sementara. Kedatangan orang asing. Keesokan paginya, kabar mengejutkan mengguncang desa. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di balai desa, menarik perhatian warga yang jarang sekali melihat kendaraan semewah itu di kampung mereka. Dari mobil itu turun pria berjas rapi dengan wajah tegas. Ia ditemani dua orang berbadan besar yang jelas bukan orang biasa. Warga langsung berbisik-bisik. Itu pasti orang kota yang kemarin dicari-cari gosipnya. Apa jangan-jangan mereka mencari gadis yang tinggal di rumah Jaka? Pak Lurah segera menyambut tamu tersebut. Silakan, Tuan. Ada keperluan apa datang ke desa kecil kami? Pria itu memperkenalkan diri singkat. Nama saya Surya. Saya asisten keluarga Hartono. Kami sedang mencari putri majikan kami, Nona Alia, yang menghilang sejak beberapa minggu lalu. Ada kabar bahwa seorang gadis dengan ciri-ciri mirip ditemukan di desa ini. Warga saling pandang, beberapa langsung menoleh ke arah rumah Jaka. Bisik-bisik makin ramai, bagai api yang disiram minyak. Kebimbangan Alia. Di gubuk sederhana itu, Alia duduk sambil memegang kalung bulan sabitnya. Ia sudah mendengar kabar tentang kedatangan mobil mewah. Hatinya berdebar keras. Jaka, bagaimana kalau mereka memang keluargaku? Apa aku harus ikut mereka? Tanyanya dengan suara bergetar. Jaka menunduk, berusaha menahan perasaan. Kalau itu benar keluargamu, Mbak, aku tak berhak menahanmu. Tempatmu ada di sana, bukan di sini. Tapi, aku sudah bahagia di sini. Aku tidak ingin pergi, balas Alia cepat. Matanya berkaca-kaca. Jaka terdiam lama. Dalam hati ia ingin sekali berkata jangan tinggalkan aku, tapi ia sadar posisinya. Ia hanya petani miskin. Bagaimana mungkin ia bisa menahan seorang putri keluarga Hartono? Pertemuan di balai desa. Sore itu, Pak Lurah bersama Surya datang ke rumah Jaka. Warga ikut berkerumun, ingin menyaksikan langsung. Jaka, bolehkah kami melihat gadis yang kau rawat? Kalau benar dia Alia Hartono, keluarga besarnya pasti berterima kasih padamu, kata Pak Lurah dengan nada hati-hati. Jaka menoleh ke dalam. Alia keluar perlahan, wajahnya pucat. Begitu Surya melihatnya, matanya membesar. Benar. Itu Nona Alia, serunya. Nona, akhirnya kami menemukan Anda. Tuan Hartono sangat cemas sejak Anda hilang. Warga heboh. Suara bisik-bisik semakin gaduh. Jadi benar, dia anak orang kaya. Pantas saja wajahnya cantik dan kulitnya putih bersih. Jaka sungguh beruntung bisa merawatnya. Namun bagi Alia, semua itu tidak terasa sebagai kebahagiaan. Ia hanya menunduk, hatinya terasa berat. Ia menoleh sebentar ke arah Jaka, seolah meminta perlindungan. Pengakuan yang mengguncang. Surya lalu menjelaskan di depan semua orang. Nona Alia adalah putri tunggal keluarga Hartono. Ia hilang setelah terjadi insiden penculikan.
mobil yang ditumpanginya diserang, beberapa pengawal terluka. Sejak itu, kami mencarinya kemana-mana. Ternyata Tuhan menuntun langkahnya hingga sampai ke sini. Warga ternganga, sebagian tak percaya, sebagian kagum. Penculikan? Ya ampun. Kasihan sekali dia. Alia menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ingatan itu mulai terasa nyata. Suara teriakan, mobil yang berhenti mendadak, orang-orang berlari, semua cocok dengan cerita Surya. Air matanya jatuh. Jadi benar, aku memang diculik. Jaka meremas tangannya, mencoba menenangkan. Tenang, Mbak. Sekarang kau sudah aman. Perpisahan yang menyakitkan. Surya mendekat dengan hormat. Nona, mari ikut bersama saya. Tuan Hartono sudah menunggu. Mereka sangat merindukan Anda. Alia menoleh ke Jaka. Matanya penuh air, tubuhnya bergetar. Jaka, aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap di sini. Jaka tertegun. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Alia, suara Jaka serak. Tempatmu bukan di sini. Kau punya keluarga yang mencintaimu. Mereka pasti sudah sangat khawatir. Aku hanya bisa mendoakanmu bahagia. Kata-kata itu terasa seperti pisau menusuk hati Alia. Ia menangis, memeluk Jaka erat-erat di depan semua orang. Terima kasih, sudah merawatku, sudah menjagaku, sudah membuatku merasa berarti. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Jaka membalas pelukan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin sekali menahan Alia, tapi ia tahu inilah takdir. Penutup bab. Akhirnya, Alia dibawa masuk ke mobil mewah itu. Warga desa melambaikan tangan, sebagian kagum, sebagian iri. Jaka hanya berdiri terpaku, menatap mobil yang perlahan menjauh meninggalkan debu di jalan desa. Di tangannya, Jaka masih merasakan hangat pelukan terakhir Alia. Di dadanya, ada rasa kosong yang sulit ia jelaskan. Mungkin memang begini jalan hidup kami, gumamnya lirih. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah, perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Mobil hitam itu melaju cepat meninggalkan desa. Dari balik kaca jendela, Alia menatap pemandangan sawah dan pepohonan yang perlahan menghilang. Air matanya terus menetes tanpa henti. Setiap guncangan di jalan terasa seperti jarak yang semakin menjauhkan dirinya dari Jaka, pemuda sederhana yang telah memberinya rasa aman, kasih sayang, dan ketulusan. Surya, yang duduk di depannya, sesekali menoleh. Nona, tenanglah. Anda akan segera bertemu dengan keluarga. Mereka sangat merindukan Anda. Semua orang sudah menunggu di rumah. Namun kata-kata itu justru membuat Alia semakin bingung. Jika benar mereka keluarganya, mengapa hatinya terasa berat? Rumah megah. Beberapa jam kemudian, mobil memasuki kawasan elit. Jalanan lebar dengan pepohonan rindang di kanan kiri, rumah-rumah besar berdiri megah, bak istana. Alia terpaku ketika mobil berhenti di depan sebuah bangunan mentereng dengan pilar putih menjulang. Gerbang besi terbuka otomatis, memperlihatkan taman luas dan air mancur megah di halaman depan. Apa ini, rumahku? Gumamnya dengan suara kecil. Surya tersenyum tipis. Selamat datang kembali, Nona Alia. Ini kediaman keluarga Hartono. Begitu pintu mobil dibuka, puluhan orang berdiri berbaris. Para pelayan, pengawal,
bahkan beberapa tamu kehormatan yang sengaja datang untuk menyambut kepulangannya. Dan di tengah kerumunan itu, seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu dan rambut sedikit memutih berdiri dengan tatapan penuh emosi. "Alia, anakku," suara itu bergetar. Alia menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang terasa familiar, meski samar. Perlahan ia melangkah mendekat. Pria itu langsung merengkuhnya dalam pelukan erat. "Syukurlah kau kembali. Ayah hampir gila mencarimu," ucapnya lirih. Air mata Alia menetes lagi, tapi di dalam hatinya masih ada ruang kosong yang tak bisa ia pahami. Keramaian yang membingungkan. Malam itu, rumah besar keluarga Hartono dipenuhi orang. Para pengusaha, pejabat, dan kerabat datang memberi selamat atas kembalinya Alia. Musik lembut mengalun, pelayan mondar-mandir membawa minuman. Semua orang tersenyum, tapi bagi Alia, suasana itu terasa asing. Ia duduk di kursi panjang, mengenakan gaun mahal yang langsung dipakaikan padanya begitu tiba. Setiap orang yang lewat menyalaminya, sebagian bahkan memandangnya seperti trofi berharga. "Cantik sekali Nona Alia." Dia benar-benar pewaris keluarga Hartono yang sah. Dengan kembalinya dia, bisnis keluarga ini akan semakin kuat. Kalimat-kalimat itu membuat Alia sesak. Ia merasa seperti benda yang dipamerkan, bukan manusia dengan perasaan. Bayangan Jaka. Di tengah keramaian itu, pikiran Alia melayang pada wajah Jaka. Senyumnya yang tulus, matanya yang hangat, cara dia menepuk pundaknya ketika ia takut. Ia membandingkan kesederhanaan di gubuk reot itu dengan kemewahan rumah ini. Anehnya, di gubuk miskin bersama Jaka, ia merasa lebih nyaman dibanding di rumah megah penuh orang asing ini. Tangannya meremas kalung bulan sabit yang masih ia kenakan. Itu satu-satunya benda yang membuatnya merasa dekat dengan dirinya sendiri, bukan sekadar pewaris keluarga Hartono. Apa Jaka sedang makan malam sekarang? Apa dia merindukanku seperti aku merindukannya? Batinnya lirih. Rahasia yang mulai terkuak. Setelah pesta usai, Alia dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu luas, penuh rak buku, dan sebuah meja kayu besar. "Alia, duduklah." Ayahnya, Tuan Hartono, menatapnya lekat. "Aku tahu kau masih bingung, tapi ada banyak hal yang harus kau ketahui. Dunia kita berbeda dengan dunia desa itu. Kau adalah pewaris tunggal. Suatu hari nanti, seluruh bisnis keluarga ini akan berada di tanganmu." Alia terdiam. Kata-kata itu terasa berat. "Tapi ayah, aku bahkan belum ingat semua. Aku masih merasa asing di sini." "Akan ada waktu untuk itu," balas Tuan Hartono cepat. "Yang penting, mulai sekarang kau tidak boleh sembarangan pergi. Ada terlalu banyak mata yang mengincar kita. Kau harus berhati-hati." Nada suaranya tegas, hampir seperti perintah, bukan nasihat penuh kasih. Alia menunduk. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar rumah yang ia rindukan? Atau hanya kandang emas yang akan mengurungnya? Percakapan rahasia. Malam semakin larut. Alia tidak bisa tidur. Ia berjalan pelan di lorong rumah besar itu, mencoba mengenali setiap sudut. Saat melewati sebuah ruangan, ia mendengar suara bisik-bisik. Ia berhenti, menempelkan telinga ke pintu. Kita tidak boleh biarkan Alia mengetahui kebenaran. Itu suara Surya. Tapi cepat atau lambat dia akan tahu, terutama jika ingatannya kembali, jawab suara lain yang terdengar seperti seorang wanita dewasa. Alia menahan napas. Apa yang mereka maksud? Kebenaran apa yang disembunyikan darinya?
Tubuhnya bergetar, tapi ia buru-buru menjauh sebelum ketahuan. Kerinduan yang tak tertahankan. Malam itu, Alia berdiri di balkon kamarnya. Dari kejauhan, ia menatap lampu kota yang berkilau. Tapi hatinya justru merindukan kegelapan desa, suara jangkrik, dan bau tanah basah setelah hujan. Ia memeluk dirinya sendiri. "Jaka, aku ingin pulang." Air matanya jatuh lagi. Meski ia sudah kembali ke keluarga megahnya, hatinya justru terasa semakin jauh dari rumah. Penutup bab. Di balik dinding megah rumah keluarga Hartono, Alia merasa terkurung. Ada rahasia yang jelas disembunyikan darinya, dan satu-satunya orang yang bisa memberinya rasa aman kini berada jauh di desa. Apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga Hartono? Dan sampai kapan Alia bisa bertahan di balik kemewahan yang dingin ini? Malam demi malam berlalu sejak Alia kembali ke rumah keluarganya. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Ia tinggal di istana megah, dikelilingi pelayan yang siap melayani, makanan lezat terhidang di meja makan panjang, dan pakaian indah tersedia tanpa ia minta. Namun, di balik semua itu, hatinya terasa hampa. Setiap malam, ia duduk di balkon kamar, memandang bulan yang menggantung tinggi di langit, dan yang muncul di benaknya hanya satu nama, Jaka. Hidup dalam bayangan. Siang itu, Alia duduk di ruang belajar, mencoba membaca buku bisnis yang diberikan ayahnya. Namun setiap huruf yang ia baca, berubah menjadi bayangan sawah hijau, pematang yang becek, dan suara Jaka yang penuh semangat saat berkata, "Kalau capek, berhenti dulu." Hidup itu bukan cuma soal kerja keras, Alia, tapi juga soal hati yang ikhlas. Tangannya gemetar memegang buku. Ia menutupnya dengan kasar, lalu berdiri dan menatap keluar jendela. "Kenapa aku merasa terjebak di sini?" bisiknya lirih. "Mengapa di rumah besar ini aku justru kesepian?" Ia merindukan suara ayam berkokok di pagi hari, merindukan tawa ibunda Jaka yang ramah, bahkan merindukan gubuk reot yang dulu ia anggap hina, namun kini terasa lebih hangat dibanding rumah besar ini. Usaha menghubungi. Suatu malam, ketika semua orang terlelap, Alia memberanikan diri keluar dari kamar. Ia menuruni tangga besar dengan hati-hati, lalu masuk ke ruang tamu di mana sebuah telepon rumah berada. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat gagang telepon itu. "Aku harus coba menghubunginya," gumamnya. Masalahnya, ia tidak tahu nomor telepon Jaka. Bahkan di desa itu, tak semua rumah memiliki telepon. Air matanya jatuh. "Jaka, bagaimana aku bisa bicara denganmu?" Ketika ia sedang putus asa, suara langkah mendekat membuatnya panik. Ia buru-buru menaruh kembali gagang telepon dan bersembunyi di balik tirai. Ternyata Surya, sang sopir sekaligus orang kepercayaan ayahnya, sedang lewat. Ia melihat telepon berayun pelan, lalu mengernyit curiga. Namun tak berkata apa-apa. Rahasia yang tercium. Hari berikutnya, Alia dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Tuan Hartono duduk dengan wajah serius. "Alia, aku dengar kau mencoba memakai telepon tengah malam. Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan nada tajam. Alia menunduk, tak berani menatap. "Aku hanya ingin bicara dengan seseorang." "Dengan siapa?" "Orang desa itu." Ayahnya langsung menebak. Jantung Alia berdetak kencang. Jaka bukan sekadar orang desa. Dia yang menyelamatkanku, merawatku saat aku tak ingat siapa diriku. Tanpanya, mungkin aku sudah mati. Tuan Hartono menghela napas panjang. "Aku tidak meremehkan jasanya. Tapi kau harus ingat, Alia.
Kau adalah pewaris keluarga Hartono. Dunia kita berbeda. Kau tidak bisa kembali ke sana begitu saja. Alia menggigit bibirnya. Kata-kata itu terdengar seperti penjara. Kenangan yang mengikat. Malam itu, Alia kembali ke kamarnya dengan hati hancur. Ia membuka laci kecil di samping ranjang, mengeluarkan selembar kertas yang ia sembunyikan. Itu adalah gambar sederhana yang ia buat diam-diam, sawah luas dengan gubuk kecil di tengahnya, dan seorang pemuda berdiri sambil menenteng cangkul. Air matanya mengalir deras. Jaka, aku ingin pulang. Aku ingin dengar lagi suaramu. Aku ingin lihat senyummu. Ia berbaring sambil memeluk kertas itu, seolah-olah memeluk sosok yang ia rindukan. Pertemuan rahasia. Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri mendekati Surya. Ia tahu pria itu sering mengantar barang atau melakukan perjalanan keluar kota. Pak Surya, panggilnya dengan suara pelan. Surya menoleh. Ada apa, Nona? Aku ingin menitipkan sesuatu. Bisa tolong kau antar ke desa tempat aku ditemukan? Tanyanya dengan ragu. Surya mengernyit. Nona, Anda tahu itu berbahaya. Tuan Hartono tidak akan setuju. Aku mohon, hanya ini caraku. Aku ingin Jaka tahu kalau aku baik-baik saja. Tolong. Mata Alia berkaca-kaca. Surya sempat terdiam lama. Lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Tapi harus diam-diam. Jangan sampai Tuan tahu. Alia tersenyum lega, lalu menyerahkan secarik surat kecil yang ia tulis sepanjang malam. Isi surat. Surat itu sederhana, tapi penuh emosi. Alia menuliskan, Jaka, aku merindukanmu. Setiap hari aku terjebak dalam rumah besar ini, tapi hatiku selalu kembali ke sawahmu. Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi, tapi percayalah, aku tidak akan melupakanmu. Alia. Ia melipatnya dengan hati-hati, menaruhnya dalam amplop, dan menyerahkannya pada Surya. Saat surat itu berpindah tangan, jantung Alia berdegup kencang. Ada harapan kecil dalam hatinya bahwa Jaka akan membaca surat itu dan tahu bahwa ia masih mengingatnya. Awal dari bahaya. Namun, di balik semua itu, seseorang diam-diam memperhatikan. Seorang wanita elegan dengan gaun hitam, yang tak lain adalah Ratna, bibi Alia yang selama ini tinggal bersama keluarga Hartono. Ia melihat dari balik tangga, ekspresi wajahnya sulit ditebak. Jadi, gadis itu masih memikirkan si petani miskin, gumamnya sinis. Ini bisa jadi masalah besar kalau ayahnya tahu. Ratna tersenyum licik. Dalam benaknya, ia mulai merancang sesuatu. Penutup bab. Di satu sisi, Alia merasakan harapan karena suratnya mungkin sampai ke Jaka. Namun di sisi lain, ia tidak tahu bahwa tindakannya telah menimbulkan kecurigaan orang lain. Kerinduan yang membara di hatinya justru bisa menyeretnya ke dalam bahaya yang lebih besar. Apakah surat itu benar-benar akan sampai ke tangan Jaka? Atau justru menjadi awal dari konflik yang lebih rumit? Pagi itu, suasana desa begitu tenang. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, embun berkilau di ujung daun padi. Jaka, seperti biasa, sudah berada di tengah sawah sejak subuh. Bajunya basah oleh keringat, tangannya kotor oleh lumpur. Namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, sebuah senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak menerima surat dari Alia beberapa hari lalu, yang diantar diam-diam oleh Surya, hatinya kembali hangat. Ia menyimpan surat itu di dalam kotak kayu kecil di gubuknya,
membacanya berulang-ulang setiap malam. Kalimat sederhana Alia, "Aku merindukanmu," terasa lebih berharga dari emas. Dia masih mengingatku, gumamnya sambil menatap langit biru. Itu saja sudah cukup. Kedatangan yang tak terduga. Menjelang siang, desa yang biasanya sepi mendadak geger. Dari ujung jalan, terdengar deru mesin halus namun gagah. Warga berbondong-bondong keluar rumah, menoleh dengan penuh rasa penasaran. "Mobil apa itu?" teriak seorang bocah. "Astaga, mobil mewah," sahut seorang bapak. Matanya terbelalak melihat konvoi 3 mobil hitam mengilap masuk ke jalan desa yang sempit. Debu beterbangan, suara decit ban terdengar saat mobil berhenti tepat di depan gubuk sederhana milik Jaka. Jaka yang masih di sawah segera menoleh. Hatinya berdegup kencang. Jangan-jangan pertemuan kembali. Dari mobil pertama, seorang pria paruh baya turun dengan gagah. Itu Tuan Hartono, ayah Alia. Dari mobil kedua, tampak Surya, sang sopir. Lalu, dari mobil ketiga, pintu terbuka pelan, dan seorang gadis melangkah keluar dengan gaun sederhana berwarna putih. Alia. Wajahnya berseri-seri, matanya langsung mencari satu sosok. Begitu pandangannya menemukan Jaka yang berdiri kaku di pematang sawah, ia tak kuasa menahan diri. "Jaka!" teriaknya, lalu berlari tanpa peduli gaun putihnya terkena lumpur. Jaka hanya bisa terdiam. Jantungnya berdebar keras. Ketika Alia akhirnya berdiri di depannya, dengan napas tersengal dan air mata bahagia, semua kerinduan yang dipendam seolah pecah sekaligus. "Alia," suara Jaka bergetar. Tanpa pikir panjang, Alia meraih tangannya. "Aku kembali. Aku tak tahan hanya memikirkanmu dari jauh." Reaksi warga. Warga desa yang berkerumun menonton hanya bisa melongo. Mereka tak pernah membayangkan gadis misterius yang sempat mereka curigai ternyata benar-benar anak orang kaya, datang dengan mobil mewah, lalu berlari-lari di sawah mencari Jaka. Ya ampun, jadi benar dia itu anak konglomerat. Lihat, dia memegang tangan Jaka. Gila, petani miskin ini ternyata dekat dengan pewaris keluarga Hartono. Bisik-bisik iri, kagum, sekaligus heran menyebar cepat. Percakapan yang menggetarkan. Tuan Hartono akhirnya maju mendekat. Wajahnya terlihat kaku, tapi matanya penuh pertimbangan. "Jaka, ya?" suaranya dalam. Jaka menunduk hormat. "Iya, Pak. Saya Jaka. Maaf kalau selama ini, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Aku sudah mendengar dari Surya. Kau merawat anakku saat ia kehilangan ingatannya. Tanpamu, mungkin aku tak akan melihat Alia lagi. Untuk itu, aku berhutang budi besar." Jaka menelan ludah. "Saya hanya menolong karena dia butuh pertolongan, Pak. Saya tidak mengharap apa-apa." Namun Alia langsung memotong, menggenggam tangan Jaka lebih erat. "Tidak, Ayah. Jaka bukan hanya menolongku. Dia menyelamatkanku. Tanpanya, aku tak mungkin bertahan. Aku mencintainya." Kata-kata itu meluncur begitu saja, membuat semua orang terhenyak. Keheningan yang berat. Tuan Hartono terdiam cukup lama. Warga desa menahan napas, menunggu reaksi. Beberapa bahkan sudah berbisik-bisik. Wah, ini bakal jadi drama besar. Mana mungkin orang kaya izinkan anaknya sama petani miskin? Namun yang keluar dari mulut Tuan Hartono bukanlah kemarahan. Ia justru menatap dalam-dalam ke arah Jaka. "Kau orang sederhana.
Tapi aku bisa lihat dari tatapanmu, kau tulus. Dunia kita memang berbeda, Jaka. Tapi siapa tahu, mungkin ketulusan lebih kuat dari harta. Alia tersenyum lebar, matanya berbinar. Hadiah tak terduga. Surya maju, membawa sebuah map coklat. Ini, Tuan, katanya sambil menyerahkannya pada Jaka. Jaka membuka perlahan. Di dalamnya ada selembar sertifikat tanah dan surat kepemilikan sawah yang dulu hampir disita tengkulak. Apa ini? Jaka terkejut. Itu milikmu sekarang, sah. Anggaplah sebagai ucapan terima kasihku, jelas Tuan Hartono. Tidak ada lagi yang bisa mengusik sawahmu. Utangmu sudah kami lunasi. Air mata Jaka menggenang. Ia menatap Alia, yang hanya tersenyum sambil mengangguk. Janji yang terucap. Di hadapan warga desa, Alia menggenggam tangan Jaka lebih kuat. Aku tak peduli betapa jauhnya dunia kita berbeda. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kau rumahku, Jaka. Jaka menatap matanya yang penuh keyakinan. Hatinya bergetar, tapi juga hangat. Kalau kau yakin, aku akan selalu ada untukmu. Di sawah, di desa, dimanapun. Tuan Hartono menatap mereka berdua lama. Lalu akhirnya menghela napas panjang. Kalau memang itu pilihanmu, Alia, aku tak akan melarang. Asal kau bahagia. Sorak kagum terdengar dari warga. Beberapa bahkan menitikkan air mata menyaksikan momen itu. Penutup. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa kecil itu. Mobil-mobil mewah yang datang bukan hanya membawa pewaris kaya raya, tapi juga menyatukan dua dunia yang selama ini dianggap tak mungkin bersatu. Jaka, si petani miskin yang diremehkan, kini berdiri sejajar dengan Alia, gadis yang dulu ia temukan pingsan di sawah. Dan Alia, meski berasal dari keluarga besar, memilih hatinya sendiri. Di antara sorak-sorai warga dan suara angin yang berhembus di persawahan, Jaka dan Alia saling menggenggam tangan, menatap masa depan yang kini terbuka luas.